Kita foto dulu ya. Bisa lihat sebelah kanan dulu. 1, 2, 3. Yes. Kamu sama Mas. Ya, ini kan. Alhamdulillah. Ya udah foto dulu sebelah kanan. 1, 2, 3. Boleh ke Arman? Oke, ke sini 1 2 3, 1 2 3 gitu. 1 2 3. Oke. Tengah. 1, 2, 3. Kiri. 1, 2, 3. Oke, teman-teman media 7 menit ya. Silakan. By the way, udah nonton nggak belum? Sudah menonton belum filmnya? Filmnya sudah menonton atau belum? Belum kita. Oh, Kenapa? tadi mau Ada. mungkin aduh Mas. Oh, gimana ya? Karena memang karakter Sarah ini tuh dia punya hati yang luas. Jadi dia apa ya? Mungkin bisa memaafkan dan akhirnya membiarkan apa mereka bisa boleh tinggal di rumahnya Sarah gitu. Karena dia ngeliat anaknya sih sebenarnya. Sarah tuh ngeliat Laila jangan sampai dia punya pikiran buruk terhadap ayahnya walaupun udah meninggalkan ibunya ya, tapi tetap pengen banget si Laila tuh tetap sayang sama ayahnya. Buat Megan Domani, apa sih adegan terberat yang kamu lakukan? Karena kamu kan di sini kayaknya sedih banget ya, kayaknya terpojok terus gitu. Tapi akhirnya diterima. Cuman mungkin adegan yang lumayan berat. Kalau dari Anissa itu waktu dia sama ibunya itu lumayan berat sekali karena itu benar-benar menunjukkan kenapa Anissa bisa menerima Satrio karena dia emang haus kasih sayang, dia tidak mendapatkan itu dari orang tuanya dan ketika dia mendapatkan itu dari Satrio dia nggak terlalu banyak berpikir dulu, dia langsung mengiyakan gitu. Itu lumayan berat buat Anissa sih sebenarnya. Boleh diceritakan secara teknisnya beratnya tuh seperti apa? Apakah karena waktu digampar atau waktu? Waduh, iya, kalau yang adegan itu saya lumayan dilempar, dibanting sama ibu saya gitu kan. Cuman memang untuk proses syutingnya nggak ada kejadian seperti itu pada aslinya kan nggak mungkin ya saya beneran dilempar. Jadi sebenarnya nggak ada kesulitan yang besar banget sih. Mungkin salah satu kesulitan kalau adegan itu waktu Satrio jatuh sakit sih. Aku harus menjaga dia, aku harus kayak dorong Satrio segala macam, itu lumayan membutuh tenaga, sedikit berat. Nah itu mungkin ya kesulitannya karena harus kita pindahin Satrio. Kalau kamu dimasukin pas saat adegan yang tadi sama ibu kamu, biasanya kamu mempersiapkan emosi atau kayak itu seperti apa? Iya pastinya. Sebelum take aku mengumpul emosi aku dulu dan juga aku waktu sama ibu aku itu dari sebelum take tuh dia udah nunjukin kayak oh ini aku lagi marah nih, jadi itu membantu aku banget buat nanti pas take-nya aku bisa dapet feel-nya. Iya, Gunawan. Selama ini kan kita tahu sekarang tuh kayak FTM gitu. Nah, ini memerankan tokoh yang anti mainstream ya. Itu ada superhero. Mungkin ada role model. Oh, Sebagai karakter. untuk role modelnya nggak ada. Tapi saya banyak diskusi, ada saudara-saudara yang tulis seperti apa. Terus ada beberapa case-case saya baca jadi referensinya seperti apa dan bagaimana. Memang agak sulit ya, sulit sekali karena jangan sampai apalagi kesulitan saya sewaktu lagi diminta izin. Wah itu gemeteran ya, kayak mau ijab kabul gimana ya. Sulitnya seperti itu, waduh. Pokoknya di luar dugaan saya, tapi alhamdulillah udah, karena di sini ya, kita involve ada saudara yang selalu menggait saya, menjaga saya, konsisten saya, emosional dan sebagainya. Kalau Mbak Rema sendiri juga
pas adegan kamu marah besar itu biasanya kamu mempersiapkan apa sih secara sebagai keaktoran gitu? Biasanya kamu mempersiapkan apa sih? Kamu kayaknya marah banget waktu ketahuan bahwa iya. Itu lumayan ini ya, lumayan intens. Udah gitu, kalau aku sih sebenarnya dari baca skenario tuh aku tuh suka kebawa emosi sih dari baca gitu ya. Terus udah gitu kita juga ada proses readingnya, gimana nanti tingkat emosinya tuh setinggi apa. Terus juga ya dari sepanjang film si Sarah tuh nggak pernah marah, even waktu dia minta izin Monica lagi kan dia nggak marah langsung gitu ya, jadi diredam dulu. Nah pas sama Anissa tuh baru dia benar-benar marah karena memang ini apa berani-beraninya dia bawa itu kan ke rumah saya gitu, udah numpang bawa botol itu gitu kan. Jadi akhirnya udah itu udah muncak banget, udah geram banget. Terus ya udah itu kayak terjadi aja sih kalau aku tuh mencoba memang ada di posisi itu gitu, gimana keselnya tahu orang lain bawa itu ke rumah. Nggak mikir ada kejadian yang pernah yang juga bikin marah gitu tuh supaya untuk Suami yang ini enggak sih ya, maksudnya lebih ke kejadian saat itu sih. Emang udah tahu nih besok yang akan disyutingin scene itu gitu kan, ya udah emang udah dipersiapkan aja gitu. Feel marah, feel keselnya itu tuh udah aku tumpuk aja, aku inget-inget. terus gimana tanggapannya dibilang sama Pak Robert Roni sebagai aktris yang paling jagoan acting tadi di pembuka sebelum nonton. Masya Allah. Ya apa ya, kayaknya masih banyak kekurangan aku sih gitu. Jadi kayak aku tuh masih harus banyak belajar. Tapi kalau dipuji seperti itu ya aku juga bersyukur. Maksudnya bisa membuat Mas Roni itu mengeluarkan statement itu gitu. Jadi ya jangan sampai ini sih, maksudnya harus tetap down to earth aja. Siapa duluan? Reva. Sini dong. Ya, buat teman-teman jangan lupa nonton film Tuhan, benarkah kau mendengarku? mulai tanggal 29 Januari 2026. Di bioskop. Stop. Dadah. Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi.